Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 24 Juni 2021 hari Kamis dan besok ya hari Jumat ya tanggal 25 Juni 2021. Jadi hari ini masih sesi satu break ya, waktunya 12.51 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi sebelum saya bahas analisa saham harian, saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Terakhir saya bilang di analisa saham harian, minta bantuan kalau tidak keberatan ya, jangan lupa subscribe, kalau bisa nonton videonya sampai habis ya, kemudian like atau komen video ya kalau ada pertanyaan atau kita mengucapkan terima kasih ya, oke lah, pokoknya bantu komen ya, karena kalau di YouTube kalau like-nya lebih banyak dan komennya lebih banyak biasanya ranking videonya naik ya, seperti itu ya. Ya kenapa kalau saya ingin ranking videonya naik ya, kalau banyak yang nonton ya yang bikin itu rasanya ya makin semangat ya, tapi kalau makin lama makin menyurut, yang nonton makin sedikit ya, ya mungkin istilahnya bahasa Jawanya itu aras-arasan ya, kalau mau buat lagi ya, atau lagi dibuat rutin seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau merasa bermanfaat analisa saham hariannya, jangan lupa like ya. Kemudian berikutnya ada event untuk kerjasama dengan IDX Jawa Timur ya. Jadi kerjasama ini rutin setiap bulan antara komunitas saham profit dengan BEI yang di Surabaya ya. Kebetulan markas saya di Surabaya, Jawa Timur. Jadi undangan ini terbuka bagi siapapun juga ya. Jadi link pendaftarannya ada di Instagram ya. Jadi kalau kita ke Instagramnya IDX garis bawah Jawa Timur ya, IDX garis bawah Jawa Timur ya. Jadi spellannya itu IDX ya, garis bawah kemudian Jawa Timur. Di sana ada postingan Instagram di sini ya. Kalau kita klik nanti ada pembahasan Sabtu ini ya, jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti ada edukasi ya, edukasi oleh Bu Anggita selaku unit pemasaran layanan jasa KSI. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya-tanya ke beliau ya. Juga nanti ada pembahasan edukasi analisa teknikal ya, saya yang bawakan sendiri. Kemudian dimoderator oleh Kepala Kantor Perwakilan Jawa Timur ya, Ibu Dewi Sriana R. Jadi Anda yang kurang mengerti bisa tanya-tanya langsung. Kalau mau kasih saran juga boleh ya. Misalnya kalau mau kasih saran ke IDX Jawa Timur atau ke saran ke KSI silakan. Mumpung ada otoritas yang langsung tidak konsultasi ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau mau join daftar dulu ya. Link pendaftarannya di bit.ly ya /sahamprofit 260621 ya. Jadi jangan lupa daftar dulu di sana, nanti diinfokan lewat email ya mengenai Zoom linknya dan passwordnya dan sebagainya ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sih jangan sampai terlewatkan ya, karena biasanya acaranya cukup bagus ya, edukasinya seperti itu ya. Oke, langsung saya masuk mengenai pembahasan sahamnya. Bentar saya ganti dulu screen-nya ke pembahasan sahamnya langsung. Jadi untuk harian ini saya bahas, yang pertama saya bahas AGRO. Di AGRO ini sudah saya bahas beberapa hari sebelumnya ya. Lama banget saya bahas, mulai dari dia belum breakout ke atas 1115 saya sudah bahas terus ya. Sampai sekarang breakout ke atas, dan ini sepertinya bagaimana Pak Sunar kondisinya seperti sekarang ini. Jadi yang sudah punya ya untuk analisa saham harian untuk AGRO, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1420 dan 1380 seperti itu ya. Itu yang sudah punya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy gimana? Saran saya masih tetap ya, kalau buy on weakness ada dua area. Di sini di area yang saya kotain 1260 sampai dengan 1320, atau di area kurang lebih di sini ya, ini area 1190 sampai dengan 1230-an kurang lebih ya. Jadi silakan kalau mau buy on weakness boleh, kalau mau buy high sell higher Pak Sunar kira-kira boleh nggak? Jadi ini kan dia sudah berhasil naik ke atas 1380 ya. Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh saja, itu yang tipe buy high sell higher, tapi buynya jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 1420 dan 1380. Kalau dia turun banyak 1420 dan 1380, lebih baik sih jual dulu sebagian dan jual dulu semuanya kalau turun di banyak 1380. Kalau misalnya naik lagi ke atas 1495 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi belinya bertahap. Kalau beli sekarang boleh,
naik lagi ke atas 1495, tambah lagi, naik lagi ke atas 1535, berarti dia berhasil breakout ya. Kalau dia naik ke atas 1535, kemungkinan besar dia akan menguji level ini ya, 61,8% ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci extensionnya 3 titik ya, satu dari area yang paling bawah, ini ketika masa pandemi tahun lalu ya, atas swing high-nya, kemudian ini adalah koreksinya. Jadi extensionnya yang 61,8% itu dia di area kurang lebih 1750. Itu adalah target pertama kita ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1535, boleh tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi, naik lagi ke atas 1635 tambah lagi. Kemudian dia berhasil sampai target 1750 ya. Itu target pertama kita ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1750, target berikutnya kalau di extension 100%-nya itu di sekitar 2400-an ya kurang lebih ya. 2370 sampai dengan 2400. Begitu ya. Kemudian kalau dia bisa berhasil naik ke atas 1750, kita belinya bertahap aja kalau mau tambah lagi ya. Jadi 1800, 1850 dan seterusnya ya. Setiap lipatan 50 ya. Itu untuk AGRO. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian BBHI. Jadi di sini yang rajin mengikuti saya ya, nonton dan pasang trailing stop, ini sudah berhasil capai target 3000 ya. Jadi kalau tambah lagi sudah tambah ya, tinggal pasang aja, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dimulai dari 3000. Kalau di tengah-tengahnya antara 3000 sampai dengan 2500 ya, pasang aja di area ini ya. Kalau mau pasang tengah-tengahnya Mas Sunar, pasang di area 2800 ya, trailing stopnya ya. Jadi bagi yang sudah punya silahkan pasang di sana. Bagi yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy sekarang? Dua pilihan ya. Sebelumnya saya sebutkan area buy on weakness sekitar 1580 sampai dengan 1740 karena dia sudah berhasil naik lagi ke atas ya. Maka kalau mau buy on weakness ya, ini saya naikkan aja ya, saya naikkan ke sini ya, 1920 sampai dengan 2100 itu area buy on weakness. Jadi kalau dia turun ke 1920 dan dia berhasil naik ke atas 2100, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 2300 kita tambah lagi dan seterusnya. Jadi mengulang lagi kalau misalnya buy on weakness ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 3000 dan 2800 gitu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000, kalau mau tambah lagi di mana Mas Sunar? High-nya hari ini aja ya, 3250 adalah high-nya hari ini. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3250 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 3300 tambah lagi ya. Nah seterusnya sampai target pertama di Fibonacci extension 161,8% ya. Itu di sekitar area 3975 sampai dengan 4000. Maaf saat ini hujan deras ya di tempat saya, jadi mudah-mudahan masih kedengaran suaranya ya. Jadi kalau nggak kedengaran mungkin pelan-pelan aja, usahakan didengarkan ya. Karena saya terus terang kalau bikin video saya nggak edit langsung sih, karena kalau saya edit nggak ada kesempatan ya. Karena ini saya pushnya sebelum market tutup ya, saya push langsung ya. Jadi saya nggak mau nunggu-nunggu, nggak perlu editan ya. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar jelas. Saya berusaha untuk ngomongnya lebih keras sedikit ya, supaya nggak terganggu dengan suara hujannya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3250 boleh tambah lagi, target berikutnya adalah 3975 dan 4000. Itu untuk BBHI ya, kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian PNBS. Jadi PNBS ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya lumayan ya. Ini sudah berhasil naik lagi. Pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 141 dan 133. Jadi garis-garis ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, tinggal ikutin aja. Kalau naik lagi tambah lagi, kalau turun gagal ya, ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan trading plan masing-masing ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness masih tetap ya, tunggu aja di area 117 sampai dengan 121. Memang dia barusan breakout dari area ini ya, ini swing high sebelumnya dia 137, dia barusan saya breakout. Jadi buy on weakness masih tetap sama ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 141 dan 133. Itu untuk PNBS. Kemudian kalau buynya jangan terlalu banyak ya, kita belinya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 152 kita tambah lagi, target price nya adalah 175 ya.
Di tengah-tengahnya antara 152 dan 175. Kalau mau kita tambah lagi ya kita tambah lagi di 168 ya. Naik lagi ke atas 175, target berikutnya di 196 dan 216 ya. Itu kurang lebih untuk PNBS ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Dia berjuang untuk naik lagi ke atas 175 ke atas. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau di PNBS sih jangan takut ketinggiannya, tapi jangan terlalu serakah juga. Kalau kita perhatikan di sini dia naik ya sebelumnya, kemudian turun koreksi, kemudian dia berhasil breakout. Nah kalau dia berhasil breakout, dia higher high ya. Kemudian kan dia koreksi lagi, dia cenderung testing ini ya resistennya. Kalau dia berhasil breakout lagi, dia higher high di sini ya. Jadi kalau misalnya kalau dia berhasil breakout lagi ke 175 ya kemungkinan target price-nya 196 atau 216 tercapai ya. Jadi jangan takut ketinggian ya, enggak ya. Kalau sahamnya masih strong uptrend ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jangan takut ketinggian. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Jadi usahakan ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, yang di garis merah ini ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham PMMP ya. Jadi PMMP ini sepertinya sudah saya bahas sebelumnya ya. Memang ketika dia naik kemudian koreksi ya, hari ini dia berhasil breakout ya, breakout ke atasnya ini ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ini ada high-nya dia 430 ya. Dia sudah berhasil breakout, tapi sayangnya sesi satu break dia turun di bawahnya 430. Kalau yang mau buy maaf, yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 408 ya. Jadi kalau turun banyak 408 lebih baik sih jual dulu. Kemudian yang mau buy on weakness, Pak Sunar saya mau buy on weakness kira-kira di area mana? Saran saya kalau mau buy on weakness ya di area 345 sampai dengan 360 ya. Ini area buy on weakness-nya 345 sampai dengan 360. Jadi kalau dia turun misalnya koreksi ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 360 barusan buy seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih boleh saja. Kenapa boleh? Karena dia baru saja breakout ya. Volumenya dia naik tinggi. Masih ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar besoknya? Kemungkinan masih ada ya. Tapi ya juga bisa saja turun ya. Karena biasanya dia kalau 2 hari sudah naik tinggi dia terkoreksi ya. Mungkin dia breakout lagi beberapa hari kemudian minggu depan kemudian ya. Tadi 1-2 minggu kemudian kalau dia berhasil breakout ya lumayan gitu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau yang berani buy hasil higher ya. Asalkan pasang stop loss-nya 408. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Sebagian aja kalau buy sekarang. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 442 tambah lagi ya. Target berikutnya adalah Fibonacci extension 161,8% ya. Kurang lebih di area sekitar 470-an ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil naik ke atas 442. Kalau dia naik lagi ke atas 470 Pak Sunar, target berikutnya di mana? Kalau menurut Fibonacci extension 261,8% ya, itu dia diangkat 610 ya. Targetnya di sana. Jadi kalau naik lagi ke atas 470, saran saya sih kalau mau tambah lagi setiap lipatan 30 ya. Naik ke atas 500 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 530 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Santai aja, asalkan kita sabar, fokus dan disiplin seperti itu ya. Oke, cukup untuk saham PMMP. Kemudian berikutnya analisa saham Kios ya. Jadi Kios ini dia hari ini naik tinggi ya. Dia berhasil higher high dari sebelumnya ini ya. Sebelumnya dia mereka ekornya panjang ke atas ya, kemudian koreksi ya. Saya sudah sebutkan ya di analisa saham sebelumnya, kalau ekornya panjang ke atas kita jangan terlalu panik langsung jual. Oh Pak Sunar itu bakalan turun ke bawah, enggak ya, nggak selalu turun ke bawah. Memang ekor panjang ke atas ini kadang-kadang bisa indikasi untuk koreksi ya, hati-hati jual. Tapi perlu diingat juga kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita buy back ya, kalau kita fokus di saham tersebut ya. Dalam arti kalau dia turun jual dulu, nanti dia breakout lagi, kalau mau buy lagi boleh ya, seperti itu ya. Jadi ekor panjang itu nggak selalu menipu, enggak ya, kadang-kadang dia koreksi beberapa hari terus kemudian dia berhasil breakout lagi ke atas. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Harusnya kalau yang buy sudah buy juga ya, 890, 900 dan terakhir kalau tambah lagi di 940. Saya sudah sebutkan di video sebelumnya ya. Belinya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness bagi yang belum punya ya, saran saya tetap aja tunggu di area sekitar 700 sampai dengan 755 ya, itu buy on weakness-nya. Jadi kurang lebih di area yang saya kotain merah ini ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, kita kira pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya di mana?
area yang saya sudah sebutkan ini ya, 940, 900, 860 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di garis-garis yang sudah saya berikan. Nah, kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy high sell higher? Boleh aja ya untuk kios, tapi dengan catatan kalau dia turun banyak di 940 dan 900, lebih baik jual dulu. Terus kalau buy, menurut saya sih buy-nya bertahap aja. Sekarang buy, pasang stop loss 940 dan 900, kemudian naik lagi ke atas 1010, tambah lagi, naik lagi ke atas, ini terlalu banyak ya garisnya, 1080 saya hapus saja ya. Naik lagi ke atas 1100, tambah lagi, jadi setiap kelipatan 50 ya, target terdekatnya di 1200, seperti itu ya. Nah ini 1280, 1450 itu dari mana Pak Sunar? Ini dari area yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi setelah dia berhasil naik ke atas 1200, kemudian targetnya kurang lebih 1280-an bisa ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout 1-2 minggu ke depan di atas 1100 ya. Di sini high-nya di atas 1115. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 50 setelah dia naik ke atas 1050 ya. Kemudian kalau dia breakout ke atas 1200, target berikutnya 1280 dan 1450, berikutnya lagi 1580. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGII. Jadi AGII ini dia minggu ini dia berusaha untuk breakout di atas resistennya Fibonacci retracement 50% ya, di atas 1440. Itu untuk AGII. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di area ini ya, kurang lebih 1285 ya. Jadi intinya kalau yang belum punya, kalau mau buy weakness saya sebutkan sebelumnya di area 990 sampai dengan 1050 kan, tapi berhubung dia sudah berhasil naik lagi, ini kelihatannya dia akan menembus ke atas ya. Jadi kalau tunggu buy weakness ya sekitar area 1145 sampai dengan 1185 ya, koreksi ke sana, kemudian dia naik ke atas 1185 buy, naik lagi ke atas 1285 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah posisi sekarang kalau mau buy sekarang gimana Pak Sunar? Sebenarnya nanggung ya, ini di tengah-tengah antara 125, 1285 dan 1440. Cara saya kalau yang mau buy high sell higher, lebih baik tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 1440 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, kita bertahap aja. Target berikutnya di 1600 ya, di area Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kalau mau tambah lagi antara 1440 dan 1600 ya, tambahnya di mana Pak Sunar? Tambahnya di 1500. Bentar saya tambahkan di sini ya. Nah, ini kurang lebih di area 1500 ya, tambah lagi. Naik ke atas 1500 tambah lagi. Kemudian antara 1500 dan 1600 ya mungkin bisa pakai acuan 1550 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1550 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau dia berhasil breakout buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kenapa buy high sell higher ya? Kalau dia berhasil naik lagi minggu ini dan sampai minggu depannya ya, karena ini sudah hampir selesai ya minggu ini ya, tinggal hari ini dan besok aja ya. Kalau dia masih bertahan di atas 1285, menurut saya sih masih bisa naik minggu depan ya. Ya mudah-mudahan ya. Jangan terlalu takut bodinya tinggi ya, karena kalau kita lihat di sini bodinya sebelumnya ini tinggi banget ya, yang sebelah sini ya. Tapi minggu depannya dia masih bisa higher high ya. Jadi asalkan disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu serakah juga. Kenapa? Karena di sini volumenya dia sebelumnya dia nggak seberapa liquid ya, hanya rata 4 hari ini aja dia naik tinggi volumenya. Jadi hati-hati aja, belinya bertahap, jangan terlalu takut. Yang penting sabar, fokus dan disiplin ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian PTSN. Jadi PTSN ini sudah saya bahas di analisa saham untuk tanggal 19 Juni ya. Jadi saya pause dulu, saya lihatkan di YouTube saya ya. Jadi kalau lihat YouTube video saya ya, itu saya sarankan ya, lihatnya itu jangan hanya untuk hari ini aja gitu ya. Kadang di analisa saham mingguan itu kalau yang rajin menonton ya, itu profitnya lumayan ya, asalkan sabar, fokus dan disiplin ya. Jadi seperti ini ya. Ini sebelumnya waktu IHSG merah dalam kan, waktu itu semua sektor dan semua indeksnya sahamnya merah semua, kecuali yang dari sektor IDX Tekno ya. Jadi IDX Tekno itu dia seperti Limas, Atik, PTSN, DMMX, Sarex, Diva ya, dia kan hijau semua. Nah, di sini kita lihat saya sudah bahas di sana juga ya, fundamentalnya seperti apa, pendapatannya, kemudian ROE-nya, terus debt to equity rasionya berapa ya, saya sudah bahas ya. Jadi silakan dipilih ya, yang sudah nonton ya selamat ya. Karena hari ini
PTSN, DMMX, dan Limas ya, Elmas ya, itu dia naiknya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah menonton, harusnya saya sudah informasikan di sana ya. Kalau mau buy di mana, buy hasil higher, naik ke atas berapa, tambah lagi, naik ke atas berapa, tambah lagi ya. Jadi bisa dicek di linknya ini ya. Nanti linknya saya tambahkan di video deskripsi ya. Jadi jangan lupa cek juga analisa saham mingguan dan analisa saham harian ya. Ini sekilas saja kalau kita ke channelnya Saham Profit ya. Di sini ada analisa saham harian, ini analisa saham mingguan. Jadi analisa saham mingguan ini dia untuk jangka menengah ya. Kalau bisa sih lihatnya 2 minggu terakhir lah minimal ya. Jadi 2 minggu playlist ini ya. Lihatnya analisa saham mingguan yang sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi. Karena kenapa kok 2 minggu terakhir? Kadang-kadang saham itu kalau dibahas di analisa saham mingguan ya, dia nggak langsung naik minggu depannya, nggak. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu depan ya, kalau dia berhasil breakout. Jadi kalau sudah nonton ya tinggal pasang aja automatic order ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya, barusan kita buy. Nanti naik lagi, bertambah lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi 2 minggu terakhir itu saran saya kalau mau lihat saham-sahamnya yang belum naik biasanya ya, saya bahas di sana. Dan juga ini analisa saham harian. Kalau lihat analisa saham harian ya, kalau kita klik di playlistnya ya, itu saran saya sih kalau mau lihat sih minim ya. Kalau ini misalnya ini kemarin ya, hari kemarin, ini hari sebelumnya. Jadi minim ya kalau lihat ya 3 hari terakhir ya. Jadi kalau dengan hari ini berarti 4 ya, 4 video terakhir kalau melihat ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya lihat untuk hari ini doang, terus untuk besoknya tradingnya berarti lihat hari ini doang, enggak ya. Kita lihat 3-4 hari ke belakang ya. Kadang-kadang memang ada saham yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata dia belum naik langsung, masih koreksi atau masih sideways ya. Ya kalau dia sudah berhasil breakout ya, kalau kita nggak menonton sebelumnya, nggak mencatat ya, kita nggak tahu ya. Nanti kesannya saham-saham yang dianalisa oleh Pak Sunar di YouTube channelnya itu adalah saham-saham yang sudah naik dianalisa, enggak ya. Padahal sebelumnya saya sudah analisa ya. Tinggal mungkin pengertiannya kalau nontonnya masih baru ya, jadi kesannya wah ini sudah naik barusan dibahas gitu ya. Basi dong, misalnya sudah lewat dong gitu ya. Enggak ya, karena sebelumnya ada beberapa yang saya sudah bahas di analisa saham mingguan, sudah saya bahas seperti itu ya, atau analisa saham harian sebelumnya gitu ya. Jadi rajin nonton, bukan hanya satu video seperti itu ya, beberapa video lah ya, paling nggak 2 video di analisa saham mingguan ya, 2 playlist ya. Kemudian untuk analisa saham harian ya kurang lebih 3 atau 4 hari terakhir ya, seperti itu ya. Kalau mau nonton kira-kira yang bagus apa untuk kedepannya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya untuk yang Pak Sunar bikin untuk analisa saham hari ini aja gitu ya. Itu bagi yang mau trading seperti itu ya. Jadi kalau mau jadi trader yang bagus, itu sebenarnya kerjaannya banyak ya. Jadi minggu itu maksud saya kalau malam ya, itu kerjaannya banyak. Jadi riset sendiri boleh ya, analisa sendiri sahamnya. Kalau misalnya nggak sempat atau butuh acuan ya, mungkin bisa menggunakan channel Saham Profit ya, atau beberapa analisa sudah saya bahas ya. Silakan ya, seperti itu ya. Nah, ini PTSN ya, saya kembali lagi ke saham ya. PTSN ini dia sudah tembus 310 ke atas. Jadi ini sudah saya sebutkan ya garis-garisnya ya. 310 harusnya sudah average up ya, tambah lagi ya. Karena saya sebutkan sebelumnya boleh buy boleh ya. Kalau naik ke atas 310 tambah lagi. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 310. Kalau tengah-tengahnya antara 310 dan 282 kan agak jauh. Jadi kalau mau pasang trailing stop di tengah-tengahnya ya pasang aja di area ini ya. Saya lihat di hourly-nya pasang aja di area 310 dan 304 itu trailing stopnya. Jadi lindungi profit yang sudah Anda dapatkan. Karena kecenderungan kalau dia 2 hari sudah naik tinggi, ada kemungkinan 1-2 hari ke depan dia koreksi ya, seperti itu ya. Atau 1 mingguan ya, seperti ini kurang lebih 1 minggu lebih ya, 1 minggu setengahan ya. Koreksi sideways dia breakout lagi ke atas. Yang mau buy on weakness ya, saran saya ya, itu buy-nya di sini aja ya. Ini yang pertama 264 sampai 270. Jadi kalau dia terkoreksi kemudian dia berhasil naik ke atas 270 barusan kita buy ya. Jadi bukan kena 264 langsung buy, enggak ya, atau turun buy 264 langsung buy, enggak ya. Seperti itu. Kalau dia masih turun banyak 264 ya, buy on weakness berikutnya di sekitar area 226 sampai 236 ya. Maaf, 226 sampai dengan 230. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 230 istilahnya mantul ya, barusan kita buy. Ini yang buy on weakness. Kalau yang mau buy hasil higher Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak? Karena volumenya pertama ya, volumenya hari ini tinggi ya. Kedua ini higher high, higher low, dan higher close ya sejauh ini ya, sampai saya bahas ya. Jadi mau buy hasil higher sekarang boleh saja.
tapi jangan terlalu banyak ya, risikonya memang tinggi tapi rewardnya juga tinggi ya kalau dia berhasil breakout lagi. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 310 dan 304, tetap sama ya, karena target berikutnya masih ada Pak Sunar, ada, yaitu di area sekitar 400 ya. Nah, tahu dari mana Pak Sunar 400? Ini kalau kita lihat ke belakang jauh ya, ini kurang lebih area supportnya sebelumnya ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2019an ya kurang lebih ya, bulan 8an ini kurang lebih supportnya sebelum dia tembus ke belakang ke bawah ya. Jadi 400 itu target berikutnya selama dia bertahan di atasnya ini ya. Ini adalah swing high terdekat sebelumnya ya, dia berhasil breakout, jadi selama bertahan di atasnya 282 ini saya tebelin aja ya supaya lebih memudahkan. Kalau dia berhasil naik selama bertahan di atas 282, sebenarnya dia masih potensial untuk naik terus sampai 400 atau 470 ya, seperti itu. Jadi pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 330 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi tambahnya bertahap. Kemudian kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi? Setiap kelipatan 20 aja ya saran saya. Jadi naik lagi ke 350 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Belinya jangan terlalu banyak aja. Karena kenapa belinya jangan terlalu banyak? Karena volumenya dia terus terang memang kurang liquid ya. Kalau kita perhatikan gini ya, kurang liquid. Dia hanya liquid kalau dia hanya akan bergerak naik atau turun ya. Kalau kita lihat ini 1 2 3 4 5 dia barusan naik ya. Ketika dia bergerak naik atau dia bergerak turun, dia volumenya barusan liquid ya, banyak orang jual seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Kalau ngikutin saya ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk DMMX. Ini sudah saya bahas juga di video yang sebelumnya ya, 19 Juni ya. Semua sektor dan indeks saham merah kecuali sektor ini ya. Itu judul videonya, nanti linknya saya berikan. Jadi bentar lagi target price-nya 1600 ya. Mudah-mudahan tercapai. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1475 dan 1355 ya. Kemudian yang belum punya, buy on weakness-nya tetap sama ya, di area 1135 sampai 1200 itu buy on weakness kalau belum punya ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop loss-nya 1475 dan 1355 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena volumenya itu ya, kalau kita perhatikan di sini ya, dia masih di bawahnya rata-rata 5 harinya ya. Walaupun kita lihat di sini volumenya lumayan lah ya, tapi masih kurang ya, masih di bawahnya rata-rata 5 harinya. Jadi belinya bertahap. Dia naik lagi ke atas 1600 tambah lagi target price berikutnya 1800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1800, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Ya, pakai acuan aja setiap kelipatan 200 ya, jadi berikutnya sekitar 2000-an. Jadi kita pasang trailing stop seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sampai 2000 ya. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 1475, saya rasa sih 2000 kemungkinan besar bisa dikasih ya untuk DMMX. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk saham GAST. Hari ini dia auto reject atas ya. Pak Sunar bagaimana menyikapinya? Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Pasangnya di mana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan di sini ya, mundur ke belakang. Ini swing high sebelumnya 150-an kurang lebih ya. Di 150 ini pasang trailing stopnya ya. Karena dia sudah naik tinggi, pasang trailing stopnya 150 dan 147. Kalau mau buy gimana Pak Sunar? Sebenarnya kalau mau buy ya, ada dua pilihan. Kalau mau tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di sekitar area ini ya, 130 sampai dengan 134. Buy on weakness seperti sana. Kalau misalnya nggak dikasih ya, kita buy high sell higher aja. Kalau kita perhatikan di sini, ini high-nya di hari ini 156 ya, arah ya, untuk dicek atas. Kalau dia berhasil naik ke atas 156, buy, tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 167, tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi Pak Sunar ke atas berapa? Kalau mau tambah lagi 178. Naik lagi ke atas ini swing high-nya ya 187. Jadi target price terdekatnya di 187. Berikutnya lagi kalau di maksimum di puncaknya di 212. Jadi belinya bertahap aja. Target price terdekat 167, 187 dan 212. Ada kemungkinan masih naik nggak Pak Sunar? Kalau lihat dari volumenya dia tinggi ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena volumenya naik tinggi hanya hari ini aja yang dia naiknya tinggi ya. Nggak tahu kenapa, apakah ada aksi korporasi, apakah ada berita tertentu yang membuat dia naik. Saya nggak cek ya, silahkan cek sendiri. Saya hanya fokus ke teknikalnya, grafiknya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, belinya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga, asalkan pasang stop lossnya di 150 dan 147. Naik ke atas 156, boleh buy.
naik ke atas 167 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi pasang aja automatic order. Oke, berikutnya untuk saham BKSL. Jadi BKSL ini saya sudah sebutkan sebelumnya, di bawah 70 memang dia masih resiko ya. Kenapa masih resiko? Kalau kita perhatikan di sini ya, jauh ke belakang ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 70, dia kemungkinan besar akan turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Contoh terdekatnya aja ya, itu terlalu jauh ya. Yang di sini ya. Dua di sini ya. Ini dia naik ke atas 70, tapi dia gagal bertahan di atas 70 kan, dia pasti turun. Kemudian dia testing ke atas 70 berhasil berkelatan, gagal ke atas 70 berarti turun lagi. Jadi kita belinya bentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya, tergantung belinya di mana ya. Trailing stopnya di di 67 dan di 62 ya. Maksimum stop lossnya di 60 ya. Itu ya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Kenapa belum terlalu banyak? Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dia volumenya beberapa hari di sini ya, itu dia di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi masih cenderung masih belum ada sentimen yang kuat ya, seperti itu ya. Walaupun di hari ini dia naik di atas rata-rata 5 harinya ya. Jadi belinya bertahap, kalau mau buy sekarang boleh, pasang aja stop lossnya di 67 ya. Atau tengah-tengahnya di high-nya di sini lah ya. 65 ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 70 tambah lagi, naik lagi ke atas 73 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya di 81 dan 88 ya, seperti itu ya. Jadi mudah ya. Jadi kalau ngikutin arahan dari analisa saham saya, tinggal ikutin aja garis-garisnya ya. Jadi nggak perlu khawatir. Seringkali saya ditanya di grup itu ya, tanyaannya selalu sama ya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Padahal sudah saya bahas di video ya. Jadi mereka itu mungkin ragu atau pemula juga ya, saya nggak menyalahkan, cuma saya mau mengingatkan lagi, kalau uptrendnya masih bagus ya, jangan ragu-ragu untuk buy. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja, seperti itu ya. Atau belinya di bawah kalau dia koreksi. Kan saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya seperti itu. Kalau yang seperti ini, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja kalau dia terkoreksi lagi sekitar area 60 sampai 62 ya. Jadi kalau dia turun, kemudian dia berhasil mantul ya, rebound ke atas 62 barusan kita beli. Tapi belinya bertahap. Naik ke atas 65 kita tambah lagi, naik ke atas 67 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan target terdekatnya 75 dan 81 tercapai ya, seperti itu ya. Itu untuk BKSL. Kemudian berikutnya untuk analisa saham Bina ya. Kalau kita lihat di sini Bina kemarin dia koreksi ya, high tapi dia close-nya dia lebih kecil daripada open-nya ya, lebih rendah maksud saya. Hari ini dia berusaha breakout ke atas 5.500 tapi dia masih gagal ya. Hanya terakhir hari ini 5475. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ini terlalu banyak garis ya, saya hapus saja sebagian. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4810 dan 4480. Kalau area buy on weakness saya sudah sebutkan di area 3 ini ya, saya kotain ya. 1, 2, 3 itu yang buy on weakness. Kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil naik lagi mantul ke atas 4100 barusan buy. Atau kalau dia masih gagal di bawahnya 4000 ya kita tunggu di area 3080 atau di area ini ya, sekitar kurang lebih 2300-an ya. Seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau di bawahnya 2300 ya jangan beli lagi karena dia kata kemungkinan turun lagi ke bawah, nanti masuk area sideways-nya yang lama ini ya. Ini sebelumnya dia sideways sampai area ini ya, 2130 sampai dengan ke 1615 ya di support berikutnya. Jadi saran saya sih seperti itu ya kalau yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sell higher Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Buy sekarang boleh-boleh saja karena terus terang aja uptrendnya masih cukup bagus sejauh ini ya, walaupun kelihatannya sampai sesi 1 break ini ya volumenya dia masih lemah ya. Kalau kita lihat sesi 1 break masih rendah banget ya dibandingkan hari sebelumnya ya. Sebenarnya sih hari ini volumenya rendah wajar-wajar aja ya, asalkan kalau kita fokus di price actionnya selama dia bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi selama bertahan di atas 4000 ya kurang lebih ya. Di sini angkanya 4100 tapi saya pakai acuan 4000 ya. Selama dia berhasil bertahan di atas 4000, saran saya sih masih oke ya, hold ya. Ini kan ada gap ya, sini ada gap up ya, ini sudah ada gap up ya. Nah gap itu apakah harus ditutup Pak Sunar? Gap tidak harus ditutup langsung ya, bisa aja ditutup beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ya.
tapi bisa juga nggak pernah ditutup, bisa juga ya. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup. Tapi waspada aja, buy on weakness boleh di area yang saya kotak ini nih ya, 1, 2, 3. Jadi buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya 4810 dan 4480. Kalau dia naik lagi ke atas 5500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Naik lagi ke atas 6000, tambah lagi, target price terdekatnya di 7000 ya. Jadi berikutnya Pak Sunar, kalau naik lagi ke atas 7000, ya targetnya setiap lipatan 500 saja ya. Jadi 7500, 8000 dan seterusnya. Itu untuk analisa saham harian untuk Bina. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk SAMF ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini SAMF ya, setelah koreksi berhari-hari ya, dia hari ini rebound. Nah, bagaimana menyikapinya Pak Sunar? Ini sebelumnya, maaf ya, ini garisnya banyak ya, karena sebelumnya sudah saya analisa, jadi kesannya banyak ya. Bentar, saya kurangi aja beberapa ya, nanti malah bingung ya. Saya fokuskan ke yang terakhir. Seperti ini ya Pak Nabi ya. Nah Pak Sunar, kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Pasang aja di 1200 dan 1150 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, ini saran saya yang sebelumnya ya, kalau mau buy on weakness saya garisin di sini 1325. Jadi sebenarnya hari ini sudah berhasil breakout ke atasnya, tapi penutupan sesi satu break masih belum ya, masih di bawahnya ya. Kalau belum buy ya, buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1200 dan 1150. Kemudian tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1400, barusan tambah lagi, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi. Target price terdekatnya di 1695 dan 2130 ya, atau minimal ke area 1900 ya. 1900 ini adalah area ini ya, yang semua sebelumnya dia kena suspend ya. Jadi dia berhentinya di area 1900. Jadi itu target price-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 1900, kemungkinan besar dia breakout ke atas 2130. Itu kurang lebih untuk SAMF. Jadi belinya bertahap aja, yang berani silakan, kalau nggak berani ya buy on weakness sebenarnya sih sekarang sudah boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1200 dan 1150 seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham Limas ya. Nah ini sudah saya sebutkan ya, di analisa saham harian, di analisa saham mingguan tanggal 19 Juni ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan waktu saya bahas saham PTSN ya. Jadi silakan cek kembali. Jadi yang sudah punya ya, ini kan area average up-nya ya 150 ke atas tambah, kemudian target price dekatnya di 180. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 150 dan 131 ya. Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunan ya, pasangnya di mana ya? Pasang aja di, kalau mau agak dekatan ya. Jadi di sini di area 164 ya. Pasang aja di 164. Kalau dia turun banyak 164 jual dulu, turun lagi bahas 150 jual dulu seperti itu ya. Buy on weakness sebelumnya saran saya kan di sini, ini buy on weakness sebelumnya saya sarankan di sini. Nah sekarang saya sarankan agak saya naikkan buy on weakness-nya. Kenapa saya naikkan? Karena dia berhasil higher high ya. Kalau nggak saya naikkan nanti nggak terkejar ya. Misalnya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil naik lagi kan sayang gitu ya. Kalau buy on weakness-nya terlalu bawah gitu ya. Jadi sekarang dinaikkan buy on weakness-nya di area 105 sampai 115. Kalau dia turun koreksi, kalau dia berhasil naik rebound ke atas 115 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 131 tambah lagi, naik lagi ke atas 150 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau spekulasi buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya seperti itu ya. Nah Pak Sunar, apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Nah saya sudah bahas di analisa saham mingguan yang tanggal 19 Juni ya. Judulnya semua sektor dan indeks saham merah kecuali sektor ini gitu ya. Apakah masih bisa naik lagi ya? Jadi selama uptrendnya masih bagus, masih kuat ya. Jadi dia masih bisa naik lagi. Kita nggak perlu terlalu takut. Kalau misalnya takut ya pilihannya ada dua. Kita buy on weakness atau belinya bertahap ya. Buy high sell higher sesuai dengan garis-garis yang saya sudah berikan. Jadi kalau misalnya breakout ke atas, ya kan, besoknya kena suspend atau tiba-tiba turun ya jangan nyalakan Pak Sunar. Itu bukan salahnya Pak Sunar. Saya nggak pernah memberikan sesuatu yang salah, enggak ya.
kalau harganya sudah naik tinggi, ya kan, itu bukan berarti dihindari, enggak ya. Kalau uptrendnya masih kuat ya kita boleh saja buy high sell higher, ya kan. Misalnya di sini ini naik breakout ke atas 90, sebenarnya dia kenaikannya kan sudah tinggi ya. Kalau dia naik ke atas 90 ya, karena sebelumnya dia naiknya kalau kita perhatikan dari bawah 50 ya. Kalau ke 90 ke atas kan Pak Sunar itu sudah tinggi ya. Buy high sell higher Pak Sunar, resiko nyangkut gitu. Nah kalau kita takut-takut ya kita nggak bakalan kebagian untung dari kenaikan ini ya. Naik ke atas 97, kalau breakout ke atas kita takut buy ya, karena sudah ketinggian katanya gitu ya. Nah nanti kita gagal mendapatkan profit dari 97 ini sampai dengan yang titik terakhir yang di sini ya, 175 ya, kan lumayan profitnya gitu ya. Jadi kalau takut, selama uptrendnya masih bagus ya kita belinya bertahap aja kalau kita berminat untuk trading buy di saham itu ya. Tapi kalau nyangkut ya jangan nyalakan Pak Sunar, salahkan marketnya gitu ya, karena Pak Sunar nggak bisa mengatur marketnya. Kalau saya bisa mengatur marketnya ya, saya pasti 100% saya jadi orang terkaya di dunia ya, karena saya bisa mengatur marketnya. Kalau naik, kalau turun gitu ya. Jadi sesuai dengan instruksi saya. Wah saya sudah kaya raya ya. Jadi market nggak bisa diatur dengan analisa teknikal. Jadi jangan dibalik ya. Jadi kalau kita punya analisa teknikal, supportnya di sini, oh pasti nanti koreksinya di sini gitu ya. Resistennya di sini, pasti nanti resistennya kalau dia gagal tembus ke atas ya dia pasti turun. Belum tentu ya seperti itu ya. Bisa saja dia kalau gagal dia turun tapi dia naik lagi, bisa aja gitu ya. Nggak mesti harus kalau gagal naik ke resisten dia turun terus, enggak ya. Semuanya itu tergantung marketnya seperti apa ya, seperti itu ya. Bukan tergantung bandar, enggak ya. Sebenarnya kalau kita bilang bandar atau bilang banyak orang yang menggunakan istilah bandar ya, yang orang naik tinggi itu bandar. Nah di saham itu kalau kita ngikuti bandar terus kita bisa pusing gitu ya. Ada yang keep track antara broker sahamnya, ada yang katanya oh saham MG ini kalau MG borong pasti sahamnya naik, atau BQ borong pasti sahamnya naik. Belum tentu ya, ada beberapa memang naik ya, tapi bukan berarti pasti naik, enggak ya. Kalau kita fokus di price actionnya ya, kalau dia breakout ke atas seperti kata Sunar ya, buy high sell higher, ya pasti naik ya, pasti naik kalau uptrendnya masih kuat ya, seperti itu ya. Jadi bukan selalu bergantung pada bandar, enggak ya. Kalau kita bilang bandar ya, bisa aja satu bandarnya dia yang beli borong ya, bisa aja bandar yang lebih bawahnya lagi dia sudah punya barang, dia jual ya, bisa aja. Jadi setelah breakout naik ke atas besoknya turun drastis ya, bisa aja gitu ya. Jadi seperti itu, kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Jadi sesuai dengan resiko masing-masing ya. Kalau takut ya beli yang saham lainnya. Kalau di sini kalau naik lagi ke atas 180 beli tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau takut ketinggian ya belinya bertahap aja, sedikit aja ya. Naik lagi tambah lagi, breakout ke atas 208. Kemungkinan besar kalau dia berhasil breakout ke atas 208 ya. 208 ini kurang lebih saya ambil dari ini ya. Kalau kita mundur jauh sekali ke belakang ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Jadi saya ambil kurang lebih sekitar hanya ini ya, 212 ya. Tapi saya ambilnya 208. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 208, target price berikutnya kurang lebih saya pakai acuan setiap kelipatan 220 aja berikutnya. Jadi berikutnya 220, setelah itu kelipatan 20-an ya, 240 dan seterusnya seperti itu ya. Kalau kita lihat ke belakang jauh ya, ini memang naiknya jauh ya. Kalau dia bisa rebound terus, ada kemungkinan masih naik ke sini nggak Pak Sunar? 400 ada ya, kemungkinan selalu ada. Jadi jangan terlalu takut. Kalau misalnya takut ya beli aja saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Oke, berikutnya untuk analisa saham SAME ya. Nah Pak Sunar, SAME ini apakah masih bisa naik lagi ya? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 620 dan di bawah 580 ya, atau 590 terserah yang mana, itu stop lossnya. Kalau buy on weakness masih tetap sama di area 520 sampai dengan 555. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, tapi kalau dia turun di bawahnya 520 dan 580 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia testing lagi area 520 ini ya, supportnya sebelumnya lebih ya. Jadi kalau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena kemarin setelah naik tinggi kemudian ekornya panjang ke atas ya. Hari ini sampai sesi satu break volumenya jauh lebih rendah daripada sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy hasil akhir, buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 450 dan naik lagi ke atas 470,
kita tambah lagi target price berikutnya 700 dan 750. Kalau dia naik lagi ke atas 750 boleh tambah lagi, boleh target price berikutnya di 800 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness di sini boleh nggak Pak Sunar? 590 dan 580 boleh-boleh saja ya. Jadi kalau dia turun bayar 580 jangan buy ya, tunggu di bawahnya lagi. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 590 boleh mulai buy, tapi bayar sedikit aja, naik lagi ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, pasang aja automatic order. Oke, berikutnya untuk emiten yellow ya. Jadi untuk emiten yellow ini kalau kita perhatikan ya, ini garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya, yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 159 ya, 150 itu stop lossnya dan trailing stopnya. Kalau sudah punya, kalau belum pasang trailing stop dan stop loss ya pasang aja di 159. Ini kan sudah di bawahnya, berarti berikutnya pasang di 150 dan 144. Kalau mau buy Pak Sunan, buynya di mana? Ada dua pilihan ya. Kalau lihat dari pergerakan harga sebelumnya, naik tinggi satu hari, paling besoknya masih bisa naik tapi kemudian koreksi ya. Ini sama patternnya ya, naik tinggi berikutnya masih bisa naik kemudian koreksi ya. Hari ini naik tinggi ya, besoknya kemungkinan koreksi ya, apalagi akhir minggu ya, hari Jumat katanya hari keramat, biasanya ada yang percaya gitu ya, pada hari-hari koreksi. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di area 134 139 ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 159 baik, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kemudian breakout hari ini hanya kan di 167 ya. Jadi naik lagi ke atas 167, tambah lagi, naik lagi ke atas 181, boleh tambah lagi seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 181 Pak Sunda, target berikutnya di mana? Ya, kita mundur jauh ke belakang ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 181 ya, ini saya ada ya. Swing high-nya di 180 tapi saya kasihkan 181 ya. 181 didapat dari mana? Ini swing high yang sebelumnya di sini ya. 20 September ya mingguannya. Dia naik ke atas 181, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area ini ya, 250 ya, itu target price berikutnya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar? Masih ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Memang di sini dia testing area 159 ini ya. Sejauh ini resistennya masih cukup kuat ya, karena ini dia sudah downtrend lama ya dari akhir tahun kuartal 3 2019 ya. Jadi 159 ini adalah angka penting ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 159 dan bertahan di atas 159, boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Yang sudah saya sebutkan 167, 181 ya. Kalau dia breakout ke atas 181 Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya 250. Kalau ada checkpoint di sini, checkpoint itu istilahnya tengah-tengahnya antara support dan resistance terdekatnya ya. Jadi istilahnya saya pakai checkpoint ya di 199. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 199, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 199 tapi di tengah jalan dia gagal turun bawah 199 ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komen ya. Kalau bisa nontonnya dari awal sampai habis ya. Jadi jangan nonton di tengah-tengah doang yang pilihan, tapi kalau nggak ada waktu sih nggak apa-apa, saya nggak maksa ya. Tapi kalau ada waktu senggang ya boleh baca-baca lah analisa saham hariannya Pak Sunar 3-4 hari yang lalu atau 1-2 minggu yang lalu, ada playlistnya saya sudah sebutkan ya. Jadi yang terpenting ya kalau mau sukses di trading atau investasi di saham itu banyak melakukan research ya, atau banyak belajar. Kadang belajar juga dari pengalaman orang lain atau belajar dari analisa orang lain seperti itu ya. Jadi saya nggak minta semuanya ikut analisa saya, enggak ya. Analisa saya nggak 100% benar. Jadi ini sebagai acuan aja, walaupun yang sudah mahir menganalisa teknikal, ya mungkin kalau rajin menonton analisa saham harian saya dan analisa saham mingguan saya, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan acuan ya, seperti itu ya. Karena kadang-kadang psikologi trader atau investor ya, umumnya ya, itu salah satu kelemahan psikologi adalah terlalu percaya diri ya, self confidence ya. Kadang-kadang analisa dari orang lain juga perlu dipertimbangkan sebagai seperti istilahnya itu kayak second opinion gitu ya, pendapat lain ya. Jadi rajin-rajinlah untuk menonton, mencatat, yang penting ya. Jangan cuma nonton terus gak dicatat ya, percuma ya nanti ya, lupa semua nanti ya. Ya kurang lebih sekian.
Terima kasih. Salam sehat selalu ya.